Mari kita tahbiskan ibadah kita ini. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami bersyukur kepada Bapa atas pertolongan dan kasih-Mu. Kami Engkau pelihara tetap dalam cinta kasih Tuhan, menjalani hari-hari kebaikan yang Tuhan karuniakan. Saat ini juga Tuhan, ketika kami masing-masing telah hadir di dalam forum Zoom ini, kami ingin belajar firman-Mu. Bapa, datanglah Engkau, utuslah Roh Kudus-Mu, lawatlah kami di tempat kami masing-masing, dan berkenan kiranya Engkau Tuhan mengaruniakan Roh Kudus bagi kami, agar ibadah kami ini membawa kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Berkatilah kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu tinggal bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pada malam hari Mazmur 19 dari demikian firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, kepada orang yang tak berpengalaman, menyukakan hati, mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu lebih indah daripada banyak emas pun, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya, apakah yang dapat mengetahui kesesatan tidak terhadap orang yang kurang ajar? Janganlah menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya. Amin. Amang Inang yang menjadi nas renungan dari ayat 13, dan itu yang kita, tetapi dalam satu ayat pendukungnya. Di ayat 13, demikian firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui yang tidak kusadari? Ya, dengan topik mengetahui akan dihantarkan masuk dalam sebuah permenungan bagaimana Daud dalam pergumulannya, dalam perilaku orang-orang yang fasik, yang tanpa hukum Tuhan, dibandingkan dengan orang-orang benar yang mempunyai hukum Taurat, sebagaimana bangsa Israel dalam perjalanan tidak mengenal Tuhan. Selama bangsa Israel di tengah-tengah pergumulannya, dan sampai sekarang juga praktek tidak menyenangkan. Tadi pagi saya akan membacakan kali, mendalami dan merefleksikannya. Pemahaman yang bisa kita kembangkan serta refleksi kita dalam konteks keseharian kita. Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia dalam melalui wahyu-Nya. Ya, ini kita sudah tahu bagaimana yang dikatakan di mana Allah menyatakan kemuliaannya kepada semua orang-orang di seluruh dunia ini melalui alam ciptaan. Apakah dia orang yang beragama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi melalui ciptaannya Allah menyatakan kemuliaannya. Dan terlebih lagi dalam atau melalui wahyu-Nya. Nah, atau kelompok komunitas orang percaya spiritual atau pengalaman bagaimana adi kodrati, kuasa Allah yang di luar nalar berpikir manusia, tetapi ada kenyataan yang dirasakan kuasa ilahi di tengah. Taurat adalah firman Tuhan, dan itulah yang ditekankan oleh pemazmur, yaitu Daud. Bagaimana bedanya orang Yahudi, orang Israel yang mempunyai Taurat yang betul-betul manusia, tetapi pahaman orang norma-norma standar spiritual, walaupun itu yang dianut oleh banyak. Ada hukum timbal balik yang terjadi di alam ini atau hukum tabur tuai, ya. Tetapi kalau orang Israel jelas mengatakan ada wahyu yang benar-benar dari Tuhan, bukan hanya karena pemikiran atau norma kebaikan. Ya, jadi wahyu yang mereka yakini, yang kita juga anut dari ajaran Alkitab, bahwa Taurat itu adalah firman Tuhan yang memang diwahyukan, diturunkan, dan itu yang menjadi bagian di dalam kitab suci. Nah, karena itu di dalam Alkitab ada kitab Taurat, yang namanya Taurat itu yang betul-betul dipahami sebagai wahyu. Ada kitab sejarah, ada kitab nabi-nabi, ada kitab sastra, ya, yang disebut Taurat. Ya, Taurat Tuhan itu sangat berguna dan memberi banyak manfaat, lebih dari kita hirup maupun cahaya matahari. Nah, artinya kalau alam semesta nikmati dan didapatkan sehingga semua makhluk bisa hidup. Tetapi bagi orang Israel, dan pemeliharaan Tuhan, dan lebih daripada bagaimana kita bisa hidup, makan, minum, dan udara yang kita hirup dengan matahari. Nah, jadi kita mengatakan itu juga sebagai pemberian Tuhan saja.
Pengenalan akan Allah melalui karya ciptanya bisa berguna jika kita memperhatinya Amang Inang, Taurat itu dan yang dikatakan wahyu Tuhan itu, serta juga karya ciptaan Tuhan di alam semesta itu berguna jika kita hidup dalam kejujuran. Kalau orang-orang yang sudah mengatakan percaya akan wahyu Tuhan, tetapi hidupnya tidak jujur dan tidak dengan tulus hati, yaitu hanya sebagai legalitas atau hanya formalitas. Nah, jadi yang mau di ayat 13 ini menjadi sesuatu yang sangat mendalam kalau kita nanti diskusikan yang dikatakan, dan bagaimana itu orang yang sudah belajar dan mengerti tentang kebenaran Tuhan tahu bahwa ada ajaran atau isi yang dikatakan sesat dan budaya atau kebiasaan norma-norma sosial yang memang di Tuhan. Nah, jadi Taurat itu jelas bagi orang Israel, dan itu yang kita yakini juga adalah fenomena alam seperti agama-agama suku atau agama alam. Manusia yang telah jatuh perlu suatu tindakan dan sikap yang harus firman, seperti contohnya tentang ilmu agama, karena mereka tidak mengenal konsep dosa dan tidak ada konsep Tuhan bagi mereka. Itu ada kehidupan yang tidak akan pernah berakhir, yang dikatakan itulah reinkarnasi ya. Jadi tidak ada kematian dan tidak ada neraka, tidak ada sorga bagi mereka, yang dikatakan nirwana atau neraka atau sorga itu sesuatu yang terus menerus, itu siklus yang tinggi. Orang yang memahami agama alam seperti itu tidak ada Tuhan dan tidak ada konsep dosa. Nah, itulah bedanya dengan kita yang meyakini adanya wahyu, hukum Tuhan, dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu akan berakhir dan akan ada batasnya, ada apanya ya, ada limitnya, ada batasnya. Itu ke dalam dosa. Jadi orang yang tidak percaya, nah kebutuhan ada campur tangan Tuhan, ada lawatan orang yang tidak tentang kesesatan, tentang dosa, tentang ada adalah karma atau hukum alam. Itu yang hukum tabur tuai. Tuhan, mereka itulah yang mengetahui kebenaran. Nah, karena kita mengenal wahyu Tuhan, kebenaran manusia, tetapi kebenaran adikodrati, absolut, yang tidak bisa dibatasi atau tidaklah konsep tentang kebenaran yang kita yakini dari Tuhan, itu beda dengan standar-standar norma-norma manusia di dunia ini, dengan konsep budaya dan nilai-nilai norma moral yang di setiap komunitas bisa berbeda. Tetapi kalau yang dari Tuhan, itu absolut dan mutlak, ya, tidak bisa kita menyangkali itu dan tidak bisa menurut ukuran manusia, menurut norma-norma budaya kita. Hanya kebenaran yang dari wahyu Tuhan itu yang dapat mengetahui kesesatan. Nah, jadi orang yang tidak mempunyai konsep tentang kebenaran mengetahui kesesatan. Nah, jadi ini bedanya kalau dikatakan ya, humanis itu tidak mengenal, mereka nggak ada yang sesat karena wahyu Tuhan. Nah, jadi wahyu pasti akan punya kebenaran. Karena itu, pemahaman tentang kebenaran kesesatan. Mana yang firman Tuhan dari segala hal yang tidak mengerti Quran. Ya, kalau mereka atau persoalan-persoalan spiritual atau kebatinan, ya mereka dengan konsentrasi atau dengan kekuatan alam yang mereka bisa. Ya, seperti agama Buddha ya, kebenaran Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa dan ada kuasanya yang kita katakan sebagai adikodrati yang bisa membebaskan kita dari ada campur tangan atau tahi itu. Nah, demikianlah ungkapan Daud dan Inang. Ini menarik dengan konsep di dalam ayat 13 ini ya. Selaku orang percaya, kita berusaha keras melayani dan mengasihi Allah dengan segenap hati dan kesadaran. Nah, karena itu kalau kita sebagai orang yang punya konsep tentang Tuhan, tentang kebenaran ilahi, tentang wahyu, tentang firman Tuhan, nah tentu disinilah kita juga mengerti dan bagaimana dengan segenap hati, dengan kesadaran untuk panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi dalam hidup ini, kita ini juga sebenarnya walaupun juga hati nurani dan kesadaran mengambil keputusan. Nah, kita kadang-kadang juga ada bagian dari ketidaksadaran kita, dan dalam psikologi ini yang dikatakan bawah sadar itu ya. Saya dengar dan program katakan bagian dari bagaimana dunia yang begitu luas yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang dan kehidupan manusia. Nah, karena itu kita juga tidak terlepas dari hal-hal itu. Kita mungkin gagal melakukan kehendak Allah sepenuhnya. Nah, jadi bisa jadi orang-orang yang sudah betul-betul paten dalam kesiapan intelektualnya, dalam kesadarannya, bahkan dengan predikat-predikat sebagai hamba Tuhan, suci yang dikatakan itu, ada ruang di mana dia akan mempunyai ketidaksadaran yang mempengaruhi dia juga. Nah, ini menarik sekali sebenarnya Amang Enang. Ya, karena itu kita mungkin gagal melakukan kehendak Allah sepenuhnya. Artinya sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itulah yang dikatakan sebagai kita jatuh ke dalam dosa. Maka kita pelanggaran yang tidak karena kita melakukan, kita sengaja atau tidak. Kita dosa yang dilakukan dengan sengaja. Tapi sengaja dia
firman Tuhan, nah itu merupakan pelanggaran besar perintah ya, pelanggaran besar yang harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Nah, ini menarik luar biasa ini. Kalau dalam hukum Taurat juga sudah ditetapkan di dalam bilangan 15 itu ya, Abang Inang. Kalau orang sudah tahu firman Tuhan tetapi sengaja dia melanggar, nah orang itu harus dilenyapkan. Itu katanya di dalam bilangan 15 itu. Kehilangan tempat dalam kerajaan Allah. Jadi nggak ada lagi tempatnya itu dalam kerajaan Allah. Nah, mungkin ini mirip-mirip seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, yang menyangkal Roh Kudus ya. Dia sudah tahu kebenaran tetapi sengaja dia melakukan kesalahan, dia sudah tahu kebenaran. Ya, tetapi yang dikatakan jadi sebuah apa ya? Taurat Tuhan itu sempurna, bersih dan dari segala kenajisan dengan tujuan yang telah dirancangkan bagi kita. Nah, dengan demikian maka kita mengerti bahwa dengan adanya hukum Taurat, jalan hidup kita ini sebenarnya sudah diatur Tuhan, sudah dirancangkan Tuhan untuk sesuai dengan hukum-hukum Daud ini. Bagaimana yang dimaksud dengan kesesatan bisa disengaja, dia sudah tahu kebenaran, tetapi kalau di luar kesadaran dan itu menjadi ketidaktahuan ya. Itu yang dikatakan membutuhkan pertolongan. Ada yang ditambahkan dan dikurangi dari hukum Taurat itu untuk menyadarkan dan mengembalikan kita kepada Tuhan. Nah, jadi hukum Taurat itu sebenarnya dipakai Tuhan untuk membawa kita kembali dalam kesadaran tentang kebenaran Tuhan. Dan kita akan bebas saja melakukan segala-galanya semaunya tanpa ada kesadaran tentang kesalahan atau pelanggaran itu sendiri. Jadi hukum Taurat itu juga untuk mengingatkan hukum, ada kesadaran kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Taurat itu menunjukkan kepada kita keberdosaan dan kesengsaraan kita hukum Tuhan. Nah, karena itu kita tahu dan tidak mau jalan kebenaran Tuhan. Namun dengan Allah. Nah, disinilah menjadi refleksi secara teologisnya bagaimana kita yang sudah di dalam Yesus Kristus, ketika pun kita jatuh ke dalam dosa, ada Tuhan kita yang sudah menebus kita, yang siap untuk menerima kita, mengampuni kita. Dan itulah jatuh bangunnya kehidupan ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi karena ada menebus kita yang sudah mengorbankan nyawanya untuk mengampuni, menyelamatkan kita, kita akan dibawa kembali kepada Allah. Betapapun kita banyak sekali di dalam keberdosaan kita. Ya, sebagai pengantar untuk diskusi kita, renungan, firman Tuhan yang diwahyukan Allah di dalam Alkitab menunjukkan betapa perlunya kita untuk kembali ke kita dapatkan di dalam Alkitab kita ini sebagai wahyu Tuhan, itu sebagai pertanda kita harus kembali kepada Tuhan. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Oleh Yesus Kristus kita telah ditebus dan dikuduskannya. Nah, terlebih lagi setelah kita menjadi Kristen, mengenal Yesus, kita tahu bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi pegangan satu-satu. Ya, bahan PA kita menginang satu, siapakah orang yang dapat mengetahui kesesatan? Bagaimana kesesatan itu bisa masuk dan diterima di dalam jiwa seseorang. Nah, kenapa ada orang yang sesat? Kenapa mereka terus? Bagaimana kita dapat bebas dari dosa dan pelanggaran yang tidak kita sadari? Dengan cara apa kesadaran kita jadi dipulihkan? Ketiga, apakah temuan yang pasti akan kebenaran ilahi sebagai hukum Tuhan atau sebagai kebenaran Tuhan, kebenaran ilahi? Yang kita juga bisa membedakannya kebenaran manusia, kebenaran kelompok-kelompok budaya ya, peradaban-peradaban manusia. Tetapi ada yang pasti kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran ilahi. Nah, jadi bagaimana kita bisa menentukan yang ini kebenaran Tuhan yang mutlak, yang ini kebenaran yang relatif karena norma-norma atas budaya ya. Apa manfaat temuan kebenaran ilahi bagi keselamatan jiwa kita? Nah, apa hubungannya itu keselamatan kita dengan kita mengenal kebenaran yang absolut yang dikatakan dari Allah ini? Alkitab kita pada hari ini, saya tutup share screen. Mari kita mendiskusikan firman Tuhan ini. Ya, silahkan Amang Inang. Suara saya bisa didengar dengan baik tadi ya, Amang Inang? Bisa, Mang. Bagus. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan. Mari kita mulai memberikan tanggapan, refleksi kita. Atau mungkin kalau masih kurang jelas dari ayat dan penjelasan saya itu, boleh juga untuk ditanyakan. Ya, Isema Parjolo.
Saya bacakan ya, Mang ya. Ya, silakan Inang Linda. Ya. Siapakah orang yang dapat mengetahui kesesatan? Bagaimana kesesatan itu bisa masuk dan diterima dalam jiwa seseorang? Ini pendapat saya ya, Mang ya. Orang yang mengetahui kesesatan itu ialah orang yang tahu akan kebenaran. Karena kalau dia tidak tahu kebenaran, jelas kesesatan itu menjadi kebenaran. Jadi bagi dia itu tidak kesesatan. Karena memang tidak mengenal yang benarnya. Nah, kesesatan itu bisa masuk karena seseorang itu tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Bisa diterima karena di dalam jiwa seseorang itu kosong, tidak diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tidak ada pembelajaran untuk itu, tidak diisi, artinya kosong sama sekali. Jadi di saat ajaran sesat itu datang, udah masuk aja, Aman. Karena bagi dia itu seperti makanan pertama yang masuk di dalam kehidupannya. Jadi giginya itu langsung mengunyah. Itu menjadi makanannya karena tadi udah kosong. Jadi dia akan menikmati kesesatan itu. Dan itu biasanya datang dari orang di sekitar yang memang dia percayai. Di lingkungan dia. Apakah itu keluarga atau bukan, tetapi yang jelas hubungan pribadi biasanya ada. Itu menurut saya. Yang nomor 2, bagaimana kita dapat bebas dari dosa dan pelanggaran yang tidak kita sadar. Ini luar biasa juga ini, Mang ya. Yang kita tidak sadar. Ini memang bisa membawa kita kepada kegagalan karena memang kita tidak sadari. Tetapi untuk antisipasi hal ini, hiduplah dan berpeganglah pada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita dan kita hidupilah firman Tuhan itu. Dan saya percaya kalau kita menghidupi firman Tuhan, ada Roh Kudus yang akan bekerja, yang akan menyadarkan kita dengan cara diingatkan dan kita mau mengakui kesalahan sehingga ada pemulihan. Mungkin kita tidak menyadari memang kesalahan kita itu, tetapi dengan adanya Roh Kudus, ada orang lain yang dipakai buat menegur kita. Contohnya seperti Raja Daud yang ditegur oleh Nathan. Nabi Nathan. Nah, seperti itulah. Ada kuasa roh di dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa kita terima di saat kita ditegur, kita bukan menolak, tetapi justru, oh iya, saya sudah salah. Kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, disitulah ada pemulihan itu. Nah, nomor 3, apakah temuan yang pasti akan kebenaran ilahi? Ini tadi udah Amang singgung. Temuan yang pasti akan kebenaran ilahi, jelaslah kita semua menikmati di dalam kehidupan kita ini dengan alam raya yang begitu indah ini. Dunia ini. Inilah kebenaran ilahi. Ini kita tidak bisa tolak. Bahwa ini tidak otomatis terjadi oleh karena ciptaan siapapun. Tetapi kebenarannya ialah semua, saya rasa mayoritas agama mengakui bahwa dunia ini, bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Mayoritas itu agama. Dan apalagi kita sudah memahami, sudah membaca Kejadian, sudah ada di Alkitab, tentu kita tidak menolak itu. Bahkan kita sangat tahu bahwa itu adalah kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa kita tolak. Terus, apa manfaat temuan kebenaran ilahi? Tentu banyak manfaatnya, Mang. Pada puncaknya manfaatnya adalah kehidupan keselamatan kita. Kita tidak bisa pungkiri manfaat kebenaran ilahi yang kita percayai
oleh karena penebusan Yesus Kristus di kayu salib, itulah iman percaya kita, itulah yang membawa keselamatan bagi kita. Inilah manfaatnya, bahwa kebenaran ilahi bagi keselamatan jiwa kita, hidup yang kekal yang akan menjadi tujuan akhir kita. Begitulah Amang dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Inang, sangat bagus, luar biasa ya. Amang Sintua Marwatal, silakan Amang. Ya. Selamat malam, Amang Inang, Selamat semua malam. yang ada di Zoom. Selamat malam, Mang. Saya tertarik, Amang, tadi pernyataan bahwa ada keberdosaan di bawah sadar, artinya pelanggaran. Kalau yang pertanyaan pertama, siapa yang tahu mengetahui, artinya bila dia telah tahu hukum Taurat, wahyu Tuhan, yang 10 itu kan sebenarnya sudah ada koridornya kan sebagai rambu Ya. untuk menyatakan bahwa ini jalan yang benar. Di luar itu ya pasti sesat kan, artinya apapun alasannya dalam pembenaran atau melakukan hukum Taurat yang 10 itu yang pasti itu tersesat dari wahyu. Saya nantikan kelanjutan dari apapun langkah politis yang diambil PDI Perjuangan. Terima kasih Bung Deddy, terima kasih Pak Sirojudin. Ya, yang mau mungkin Amang bisa lebih mempertajam kali bahwa sadar bahwa kesalahan atau kesesatan yang di bawah sadar itu, karena mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalau yang 10 itu kan udah jelas itu Amang koridornya, bahwa di luar itu ya pasti. Tetapi bagaimana kita memahami bahwa apa yang kita lakukan itu tidak kita sadari, artinya nalar yang kita pakai sebagai rasionalisasi yang telah kita baca, kita dengar melalui persekutuan atau kita baca melalui dari Alkitab dengan pesan-pesan atau wahyu-wahyu atau pengajaran yang dilakukan Yesus atau Nabi yang sebelum dan Rasul sesudah Yesus, kan itu udah jelas Abang di Alkitab ini, ya mungkin karena kita sebagai orang percaya ya belum sepenuhnya kita bisa memahami apa yang kita baca. Bisa kita baca, tetapi pesan itu belum kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Itu satu kelemahan. Tetapi mungkin bisa Abang memberikan contoh yang kesesatan yang di bawah sadar ini, karena nanti bisa saja orang-orang percaya menjadi berlindung di dalam ini, karena sering juga saya dengar ada yang berdoa, ampunilah dosa kami yang kami lakukan dan yang tidak kami sadari. Sepertinya kalau dari pemahaman saya di bawah sadar itu adalah karena ketidaktahuannya terhadap wahyu yang diberikan Tuhan melalui nabi, melalui rasulnya. Itu yang saya bisa pahami. Tapi Amang bisa memberikan sehingga yang pasti kebenaran Tuhan itu mutlak. Kebenaran manusia itu, dunia ini kan ada pemahaman, apalagi politisi kita ini, kalau sudah lebih dari 50% tambah 1 udah benar itu. Kan itu relatif juga kan, tidak bisa kita pakai patokan itu. Kan kadang-kadang para pemimpin kelompok juga pemimpin negara ada ya menyatakan demokrasi dunia kan itu sekuler, 50+1 adalah kebenaran. Padahal belum tentu yang kebenaran yang sebenarnya, kebenaran mutlak itu adalah wahyu Tuhan. Jadi coba mungkin Awang nggak tahu di bawah sadar itu yang mana Mang kira-kira, atau contoh yang paling praktis lah yang bisa membuat kita menjadi lebih memahami makna keberdosaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Itu aja Mang yang bisa mungkin untuk lebih menjelaskan. Terima kasih Mang. Jadi saya belum ketemu ayatnya, tetapi kira-kira ketika Paulus mengatakan dia tahu bahwa itu sesuatu yang tidak pantas atau yang tidak boleh, tetapi
dia tidak mau melakukan itu, tetapi tanpa sadar dia melakukan. Itulah pengaruh bawah sadar tadi. Nah, artinya dosa kita ini juga di luar kesadaran kita sudah menuntun kita melakukan kesalahan. Dan itulah efek dari ketidaksadaran kita yang sudah membudaya atau mungkin sudah tertanam di dalam benak kita, di bawah sadar kita. Nah, jadi seperti contohnya ketika kita di dalam mimpi atau ketika kita saat-saat terguncang atau di dalam kondisi di luar kontrol lah ya, di luar kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita, itu muncul. Nah, kebetulan juga saya belajar psikologi ya, bagaimana seperti tokoh Carl Gustav Jung itu menguraikan tentang bagaimana dunia bawah sadar itu ternyata ya, kemudian dari ilmuwan-ilmuwan yang lain juga bisa mengatakan bahwa apa yang kita lakukan di dalam kesadaran kita ini sebenarnya itu adalah sebagian kecil dari keseluruhan kehidupan manusiawi kita yang seringkali kita di bawah sadar itu yang lebih dominan mempengaruhi kita. Terutama ketika kita lepas kontrol ya. Nah, jadi ini yang kadang-kadang juga yang tertanam di dalam ajaran atau titipan-titipan pesan dari orang-orang tua atau nenek moyang kita. Nah, jadi kalau di dalam bahasa teologinya itu yang kita katakan sebagai dosa warisan. Nah, jadi dosa warisan itu dalam arti teknisnya sebenarnya adalah warisan dari nenek moyang, dari orang-orang tua kita yang kita tidak sadar, tetapi sudah menjadi bagian dari pengaruh perilaku dan kepribadian kita. Kehidupan. Iya. Nah, jadi itu memang sangat menarik ya. Nah, jadi yang saya sangat tertarik juga ketika Evorus S.I. Nababan dulu tahun 80-an itu ya, baru-baru dia Evorus, ada sempat dia mau sampaikan program penginjilan bawah sadar. Nah, artinya bahwa orang Batak ini juga banyak sekali masih sisa-sisa kekafiran dari nenek moyangnya itu yang dominan mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Sehingga ya bukan karena keinginan dia, tetapi justru itu yang terjadi yang lebih dominan. Nah, jadi saya pikir kalau kita bisa masuk kepada materi percakapan ini dengan lebih mendalam atau lebih kita renungkan, ya kita akan bisa mengoreksi karakter atau tabiat-tabiat bawaan kita dari orang tua, dari lingkungan yang kita tidak sadari. Tapi itu jadi dominan mempengaruhi kita. Kita sebenarnya nggak mau seperti itu. Nah, seperti inilah juga contohnya ya, kalau yang dikatakan secara psikologi, ketika dia masa kanak-kanak mengalami sesuatu yang sakit atau yang apa gitu, itu akan terulang kembali nanti setelah dia dewasa atau setelah tua. Bukan karena dia sengaja atau karena dia ingini, dia kehendaki, tapi itu akan muncul lagi. Nah, jadi secara psikologis itu traumatik. Memang iya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang ketika kita belum, yang dikatakan belum mencabut akar kepahitan itu, kita belum pernah membongkar masa lalu kita yang mungkin sudah ada kepahitan atau luka-luka batin yang belum dibereskan. Nah, itu akan muncul nanti. Nah, jadi ini yang banyak sekali sebenarnya yang mempengaruhi kehidupan orang Batak yang dikatakan hotel itu ya, hosom tea late elat itu ya. Nah, jadi penyakit-penyakit itu belum disembuhkan karena dia belum pernah membongkar itu secara iman di hadapan Tuhan dan juga secara psikologis untuk untuk membongkar yang sampai ke relung-relung hati nuraninya yang selama ini mungkin nggak pernah dibereskan gitu. Nah, jadi itu yang bisa mempengaruhi. Dan itu bisa sekali secara tidak sadar akan muncul ketika dia di kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang sebenarnya secara teologis sangat berbahaya kalau kita belum yang dikatakan lahir baru. Yang benar itu ya, lahir baru dalam arti pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, jadi seringkali kita kekristenan kita hanya di permukaan. Hanya karena kita di normatif saja kita Kristen, tetapi di balik itu secara pribadi ketika kita sendiri atau mungkin perilaku kita bisa yang memalukan atau aib yang belum pernah diselesaikan begitu. Nah, jadi hal seperti ini sebenarnya sesuatu yang harus kita bisa bereskan yang dikatakan pertobatan dalam arti sesungguhnya. Karena seringkali yang di bawah sadar itulah yang seringkali juga menarik-narik kita, memenjarakan kita. Kita hanya formalitasnya saja barangkali pendeta atau pertohonan atau
yang dikatakan rajin beribadah, tetapi dia belum dibebaskan dari masa lalunya yang apa ya, yang tersimpan di dalam relung hatinya yang paling dalam itu, yang dikatakan akar kepahitan itu belum beres. Nah, ini yang sering kali juga orang-orang yang kelihatannya dia secara normatif, kalau dia lagi normal ya kelihatan saleh, baik dan luar biasa ya, tetapi sebenarnya dia belum diselamatkan. Nah, inilah yang Marbun udah mengganggu-anggu dia. Mungkin hal seperti ini yang harus kita bereskan juga dalam kekristenan kita, kepribadian kita ini. Ya Mau gitu tanya kira-kira, Apakah Sedikit Amang apakah sebelum Mau tanya sedikit, Amang. bisa Mau tanya sedikit. bentar. Ya, ya. Ya, silakan Enang Rosalia. Ya, ada beberapa pertanyaan sedikit ya, Mas. Ya. Masih sedikit. Nomor 1, Ya. apakah kesombongan rohani itu merupakan dosa ketidaksadaran? Bisa jadi, tetapi bisa disengaja karena dia mungkin sudah punya jabatan, punya harga diri yang apa ya, dihormati, orang terhormat gitu. Ya bisa dia sadar, biasa dia tidak sadar. Ya termasuk juga ini, Emang. Misalnya kita berdoa. Ya. Kemudian kelihatannya sesudah kita doakan, si sakit sembuh. Ya. Sekarang kan ada sedikit, oh iya, aku doakan jadi sembuh dia. Ya. Apa yang sudah merupakan kesombongan rohani kan? Ya bisa jadi, tergantung dari bagaimana. Sehingga kita bangga sudah kita doakan sembuh dia gitu kan. Ya itu Dan yang juga, harus kita hindari. Iya, nomor 2 Amang itu. Saya seringkali mendengar itu kalau ada pesta-pesta adat ya, Mang ya. Ya. Raja-raja Parhata itu saya pikir secara tidak sadar sudah berdosa. Karena dia bilang dia kan Kristen. Oh, putar nomor 2 di Batak katanya. Oh. Kalau enggak penyanyi-penyanyi. Ya. Nyanyi dia, Tumula jadi Nabulun katanya. Padahal dia sudah Kristen. Ya. Apa kalau dia mungkin nggak sadar, itu apa termasuk itu dosa ketidaksadaran? Dia sudah Kristen, tapi dia memikir bahwa itu nggak salah gitu. Ya. Karena banyak sekali saya berdebat dengan orang, Bang. Orang Batak juga ya. Saya bilang kalau debata mulai jadi Nabulun, itu bukan debata Situlusada, saya bilang kan, bukan debata Jehovah itu debata permaling, saya bilang. Nggak mau juga orang Batak itu menyatakan diri. Itu benar, itu kan debata mulai jadi Nabulun katanya. Selalu dia bilang gitu. Banyak kali orang yang bilang gitu ya, Bang. Saya pikir apa merupakan saya bilang dia itu sudah berdosa karena salah. Tapi saya pikir apa mungkin itu dosa ketidaksadaran juga. Ya bisa juga justru itu dosa dengan disengaja, dengan karena kesadaran. Dia sudah tahu itu yang salah, tetapi dia pertahankan konsep tentang ketuhanan itu ya, membuat Bukan, karena memang dia nggak ngerti ya, Man. Oh, itu makanya ketidakmengertian karena itu. Memang dia nggak ngerti. Ya. Nah, karena itu itulah. Raja Parhata itu nomor 2 di Batak katanya. Kan sudah salah saya pikir. Ya. Makanya konsep-konsep yang mau kita ajarkan, diwariskan itu adalah bagaimana konsep kekristenan yang benar tentang doktrin-doktrin yang ada di Alkitab itu. Nah, jadi kalau itu kekurang pengetahuannya ya makanya kita harus belajar, karena itu apa yang menjadi konsep di dalam Alkitab itu harus betul-betul jangan jadi sinkritis gitu, jangan menjadi kita campur baurkan saja dengan penafsiran pemahaman kita itu. Pribadi ya. Iya. Ada sedikit mau saya tanyakan, mungkin saya apakan sebelum Mang Marbun ya, Mang Marbun di mana nih kok tiba-tiba hilang ya? Jadi ketidaksadaran itu misalnya seperti apa yang diperkatakan oleh Rasul Paulus, betapa malangnya diriku ini, apa yang kukehendaki bukan itu yang kulakukan katanya. Nah itu saya cari ayatnya belum ketemu, Bang. Apa yang kukehendaki bukan itu yang kulakukan, tetapi yang aku tidak kehendaki itu yang aku lakukan. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin sejalan dengan apa yang Amang sampaikan di penjelasan tadi. Ya. Saya kira itu ya salah satu untuk sekedar tambahan, Amang. Ya. Jadi kemanusiaan kita itu selalu melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan sejauh mana sebenarnya ini makin lemah, kalau kita Roh Kudus itu semakin berkuasa dalam diri kita, kuasa pengampunan atau kuasa kita telah dikuduskan itu mungkin
menolong kita untuk berkemenangan dalam hal seperti apa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Kira-kira begitu, Mang, sedikit. Tapi emang Marbun di mana nih? Jadi mungkin termasuk juga Mang yang itu, yang roh memang taat tapi daging lemah. Ya, memang itu kata Rasul Paulus. Roh memang taat, tapi roh memang taat, tapi roh penurut daging. Seperti itu. Itu yang dikemukakan Rasul Paulus. Salah satu ya. Apa itu dosa ketidaksadaran juga? Iya. Tapi mungkin Amang ada salah satu bagian dari dalam quote in quote kelainan dalam kualitas kesehatan yang disebut bipolar itu Amang di dalam ilmu kejiwaan. Jadi di satu saat dia melakukan apa yang baik menurut firman Tuhan. Tetapi dalam satu saat tertentu juga dia bisa melakukan hal-hal yang sangat berlawanan. Kedua pribadian itu. Dua kepribadian schizofrenik yang dikatakan schizofrenik itu. Skizofrenia. Bipolar. Iya, bipolar. Jadi kalau schizofrenia itu sudah dia tidak mampu sudah tidak bisa menyadari sama sekali fakta yang nyata. Berpecah. Fakta yang nyata itu kepribadian yang terpecah dia. Kepribadian yang terpecah. Apakah itu yang artinya saya tidak tahu karena. Tapi itu dosa atau penyakit, Mang? Jangan-jangan itu bukan dosa tapi penyakit. Bisa penyakit, tetapi bisa yang memang yang tidak dia sadari ketika waktu tertentu, ketika dia sadar dia lakukan yang benar, tetapi ketika di luar kendali atau di luar kesadaran dia lakukan yang tidak benar, begitu, yang tidak baik. Kalau penderita skizofrenia itu bukan dosa ya. Ya, dosa. Itu penyakit. Penyakit apa? Di bawah pengampuan itu. Ya. Di luar pengendalian. Di luar kemampuan. Jadi menilai kenyataan sekitar dia tidak sama dengan orang yang kebanyakan penilaian testing reliability-nya yang terganggu. Dan itu yang kita nggak tahu ya di pengetahuan kita mengenai otak ya, skizofrenia itu kita nggak tahu bagaimana otak manusia itu mengendalikan dirinya, saya kira. Sehingga sebenarnya skizofrenia itu kan ada suara-suara yang didengar yang mengendalikan dirinya di luar dirinya. Skizofrenia itu seperti itu. Sehingga dia di luar pengendalian dirinya seutuhnya seperti itu. Di luar itulah masalah kejiwaan itu yang kita nggak mengerti yang banyak sekali yang dialami oleh manusia. Shock ya misalnya. Benar. Itu yang sangat kita perlu harus dalami ya, mungkin dari segi keimanan, karena seperti ada itu seperti pendeta Rosa Nicolasoi yang dulu partai Royandi yang dia buat satu yang dia buat untuk kelompok yang masalah penyembuhan kejiwaan itu. Itu mungkin dari segi iman mungkin bisa diperbaiki atau seperti apa gitu. Saya sendiri nggak tahu, nggak terlalu sepenuhnya saya mendalami, tapi saya mencoba mengenal itu apa yang dilakukan oleh pendeta itu gitu. Ya, karena kebetulan beliau juga bidang secara mediknya di bidang saraf ya, di dalam kepribadian. Bukan saraf dia. Urologi dia, bedah urologi. Tetapi dia mendalami secara spiritual ya, ilmu konseling ya. Jadi memang jadi match. Jadi sangat membantu untuk dia menggali dan menyampaikan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh orang yang bermasalah, punya kepribadian secara psikologis dan secara iman ya, secara rohani. Dan memang ya banyaklah yang bidang konseling akan mendalami hal seperti itu. Kayaknya berlanjut apa enggak itu ya? Saya pikir berlanjut karena memang mereka sudah cukup apalagi di dalam akademik mereka dulu dulos dulu sekolah teologi dulos itu. Beliau memang sudah
secara khusus membidangi itu untuk bidang teologi dan mahasiswanya, pendidikan teologinya. Iya. Oke. Ada satu Amang bisa tambahan Amang? Ya, silakan sedikit. Mengenai penyangkalan Roh Kudus Amang. Ya. Karena makanya saya sih terbeban ya, orang-orang percaya yang murtad itu kan gampang sekali dia untuk menyangkal kan itu, sehingga dia pindah apapun alasannya, kita tidak persoalkan apakah jabatan, ekonomi, atau dengan pasangan. Bagaimana kita menyikapi orang-orang percaya yang seperti ini, Amang? Ya. Untuk dalam dari aspek ke iman lah, ya, supaya mereka paling tidak mungkin salah satu mungkin dalam doa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari gimana mungkin bisa dicerahan. Nah, itu yang saya pikir menjadi bagian dari studi-studi misi atau konseling juga ya. Kalau masih bisa pendekatan secara langsung atau personal begitu ya konseling. Tetapi kalau memang dia sudah menjauh dan sudah menjadi betul-betul meninggalkan pengertian atau imannya yang masih dia yang pernah dia yakini, ya itu ya tentu dengan misiologi, dengan dengan penginjilan yang baru. Artinya karena dia belum punya pemahaman yang kuat, sehingga membutuhkan pengetahuan-pengetahuan secara intelektual juga atau pengalaman-pengalaman spiritual yang bisa meyakinkan dia tentang doktrin atau ajaran yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Tetapi kalau memang dia sudah fanatik seperti itu ya memang menjadi sulit juga. Itu ya mungkin kompetensinya Roh Kudus lah, doa kita lah. Karena kita yakin kan Roh Kudus juga punya kuasa untuk mengubah hati atau menjamah hati orang-orang yang sudah keras gitu, yang sudah yang menolak kebenaran. Ya, tetapi tidak mustahil kalau kita tetap juga mendoakan, ya tetap saja kita ada keyakinan Roh Kudus bisa melembutkan kekerasannya itu. Iya. Oke, Amang Inang, mana ini Amang Marbun ini tadi ya? Ada tamunya barangkali. Seperti ini perjalanan dia, Bang. Oh gitu. Kalau lihat itu. Dari mobil dia tuh. Halo Horas, Amang Udaku. Ya. Amang Jenderal. Silakan ada mau memberikan tanggapan atau refleksi untuk topik kita ini? Sedikit aja. Ya, udah. Kebetulan saya latar belakang orang hukum. Hukum dunia. Ya. Kalau yang kita bicarakan ini kan hukum akhirat ini. Hukum Taurat, wahyu Tuhan, ya, hukum Tuhan. Jadi saya ketika Yesus disalib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi mungkin ini ada kaitan terhadap perbuatan yang kita tidak sengaja. Kalau di dalam sistem hukum, seseorang bisa dipersalahkan karena salahnya. Kalau dia tahu apa yang diperbuat itu memang melawan hukum. Nah, jadi ini mohon ini. Kemudian ketiga, terus terang aja, saya pernah diskusi dengan yang sudah mendalami mengenai mengenai firman Tuhan inilah. Dia kutip, ya kebetulan ini orang Tionghoa yang baru percaya, baru dibaptis. Dibacakanlah, katanya kalau kita tahu bahwa perbuatan itu melawan firman Tuhan, akibatnya berdosa, lalu kita lakukan, lebih berat hukumannya katanya. Jadi ada kesimpulan, tapi ada juga firman, saya tidak tahu di ayat mana, di mana ya, mengatakan bahwa kita sebetulnya masuk menjadi ke dalam kerajaan Allah, walaupun kita sudah anak Allah, hanya karena kasih Tuhan melalui Roh Kudus. Tidak ada yang bisa, misalnya seperti kita berdagang, memastikan kalau kita lakukan perencanaan begini, pelaksanaan begini, pengawasan makan, tidak ada. Jadi di mana sebetulnya berkat Tuhan itu? Saya pikir itu kita peroleh melalui Roh Kudus.
Karena kita tidak melihat Yesus lagi, kecuali nanti kita tunggu datang kedua kali. Ya kan? Ya. Belum ada manusia yang pernah lihat Tuhan, lihat Allah. Yesus sendiri tidak jelas. Ya. Yohanes mengatakan Allah itu adalah roh. Nah, sekarang yang jadi pergulutan kita, bagaimana sebetulnya bahwa kita ini di dalam tubuh kita ini sudah Roh Kudus adanya. Nah, ini jadi memang terus terang saja Pak Pendeta ini saya kira sudah mendalami inilah ya. Ya. Jadi kalau saya ke gereja mendengar khotbah, saya ingin sebetulnya ada hal-hal pengetahuan baru bagaimana supaya iman percaya kita di mana kita waktu dibaptis ya, katanya berbahagialah orang yang sudah dibaptis dan percaya dia akan menjadi kerajaan Allah. Jadi ini saya pikir dari tadi saya mendengar dari Pak Pendeta sangat hati-hati menjelaskan. Nah, jadi tolong, belum lagi ada sekarang ini aliran-aliran Kristen ini yang macam-macam. Sebetulnya setelah mati manusia itu rohnya itu kemana? Ya, apakah roh Yohanes, roh Paulus, roh 13 ya pengikut Yesus yang hanya Yohanes yang tidak digorok, Pak. Yohanes juga sudah mati dalam pembuangan. Ini juga jadi pertanyaan. Padahal ketika Yesus naik ke surga, beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Tahu akan saya temani. Loh, tahu-tahu digorok juga. Orang yang percaya pun Stefanus ini bapak orang percaya, digorok. Mungkin Paulus masih ikut menggorok itu. Dan ada pendeta menceritakan kepada saya, mungkin imajinasi atau melalui apa, karena di Alkitab nggak ada. Saya telah melihat bahwa Stefanus ini dibunuh semua ini persis seperti Musa, seperti marah kepada Allah. Dari dulu saya tidak mau membawa anakmu ini, karena mereka berbuat macam-macam kan. Jadi Yohanes berkatanya di pembuangan itu mengatakan gitu, gimana nih Yesus? Semua sudah melaksanakan ini, tapi digorokin. Disitulah datang wahyu katanya. Nah, saya sampai situ aja dulu. Silakan dilanjutkan diskusi ini. Demikianlah ini saya. Jadi sampai sekarang saya sudah mau 76 tahun masih berusaha bagaimana sebetulnya Roh Kudus itu. Ya. Bagaimana sebetulnya kasih itu. Bagaimana supaya bisa kita seperti Yesus. Karena ada yang mengatakan keimanan kita itu bisa harus betul-betul seperti Yesus. Apakah penderitaannya itu juga harus seperti itu? Jadi ini demikian dari saya. Ini saya sejak di kandungan sudah Kristen, Pak. Saya pernah katakan itu sama kawan saya yang mendalami Alkitab apa ini yang di persekutuan yang apa inilah karismatik ini. Kau nggak usah terlalu ajari saya yang di Alkitab itu. Saya dalam kandungan sudah Kristen, saya bilang. Itu sudah kesombongan mungkin, Pak ya, kesombongan rohani ya. Kalau kita jadi angkuh dengan itu ya jadi kesombongan. Tetapi jadi kesombongan, saya sudah berdosa. Mohon maaf kepada Yesus Kristus. Ketika kita menegaskan iman kita, itu kesaksian bukan kesombongan. Iya, itulah. Jadi kesaksian saya, Pak Pendeta, saya masuk Akabri dari SMA 5 Medan tahun 66. Waduh, masuk saya luar biasa. Kok bisa saya? Ya, bapak saya itu di Kisaran. Ya memang kerani kepala negeri zaman dulu. Ya, setelah sampai di Magelang, latihan pertama merayap ke gunung apa itu dengan tegar, nangis saya. Situlah saya nikmati hanya berkat Tuhan. Ya, saya SD sampai kelas 6 masih kaki ayam. Ya, saya ke sekolah itu, aduh tidak ada di antara orang tua, tidak ngerti orang tua pendidikan apa itu. Ya, begitu. Tapi guru-guru agama saya luar biasa, Pak. Mulai SD, SMP, SMA, ya luar biasa guru agama saya. Jadi selalu kesan saya tahu semua itu bagaimana harusnya seperti Yesus. Tapi mengerjakan itu tidak mampu saya. Murid-muridnya aja 13 dengan Paulus ke-13 yang tidak disiksa mati itu hanya Yohanes, itu pun dibuang dia. Ngai sauk di mana lagi boy mangur. Ini sedikit kalau saya emosi mungkin Roh Kudus sudah datang gini, Pak Pendeta ya, mohon maaf. Ini mah kesan sianau.
Mau lihat tolong dikembangkan. Oke, mau lihat sudah. Haleluya. Ya, amin. Nah, jadi satu indikasi yang kita jadikan sebagai saksi atau bukti kuasa Roh Kudus itu, ya kalau kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan Tuhan, ya itu udah karya Roh Kudus. Seperti dikatakan Yohanes ya, ditanya Yesus, menurut orang sana siapa aku? Menurut kamu siapa aku? Nah, jadi Yohanes katakan, si Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah, itu sebagai karya Roh Kudus, bukan akal pikirannya yang mengatakan itu. Tetapi karena memang ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada dia jawaban dan pengertian tentang siapa Yesus. Nah, jadi kalau kita sudah mengatakan diri kita Kristen dan kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, anak Allah, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Kalau akal kita mana bisa kita menerima Yesus itu sebagai Juru Selamat? Dari mana jalannya itu? Makanya orang yang pintar profesor bagaimanapun, dia tidak bisa jaminan dia bisa mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kita potong dikit. Roh Kudus, ya. Saya potong dikit, Pak Pendeta. Ya. Apa Einstein? Ya. Konon dia ini agama Yahudi, bahkan sudah Kristen. Ya. Wah, luar biasa ilmunya. Ya. Yang dapat saya ambil daripada filsafat dia. Dia percaya bahwa alam semesta ada penciptanya. Betul. Tapi dia tidak percaya dipersonalkan. Ya. Ini sekedar apa? Ini Einstein. Ya, karena dia kan dari segi ilmu, tetapi kan kesimpulan umumnya bahwa dia semakin kagum bahwa dibalik dari seluruh gejala alam semesta, dari penelitian yang ditemukan itu, ternyata ada kuasa yang dikatakan adikodrati yang membuat segalanya itu tidak mungkin kalau bukan karena ada kuasa yang dikatakan adikodrati itu. Nah, jadi di situ pengakuan dia akan Allah, walaupun ya dia tidak mengatakan itu secara personal seperti kita orang Kristen katakan itu ya Yesus, tapi bagi mereka ya karena mereka nggak menjadi Kristen karena dengan benar-benar ya, tetapi dari pengalaman-pengalaman ilmunya. Tetapi itu kan juga hidupnya agama Yahudi dia, Pak. Agama Yahudi yang patuh di Jerman lalu pindah ke Amerika. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu dia tahu. Iya. Hanya kekurangannya ya dia katakan tidak personal karena mereka bukan Kristen. Kita orang Kristen yang bisa mempersonalkan, dan memang itu personal. Allah yang menjadi manusia itu personal ya di dalam Yesus Kristus. Itulah bedanya kita orang Kristen dalam Perjanjian Baru dengan orang Yahudi yang masih berpegang kepada kitab Perjanjian Lamanya itu. Itu bedanya. Setelah Yesus datang kedua kali baru dia percaya, Pak. Benar. Itulah karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus. Oke, mau lihat udah Jenderal. Ya, lanjut Pak. Luar biasa. Silakan, Amang Inang. Mau tanya sedikit Mang lagi. Mari, silakan Inang. Iya. Saya kurang jelas Amangnya. Mohon dijelaskan ya. Mengenai orang yang ditakdirkan dari semula akan binasa. Contoh-contohnya saya kurang tahu, Amang. Ya, yang tetap jogal hati-hati yang nggak mau menerima kebenaran. Berarti dia sudah ditetapkan untuk itu. Tetapi bukan artinya Tuhan sudah menciptakan orang untuk binasa ya. Tapi dia sendiri yang tidak mau menerima, ya akhirnya ya memang akan binasa. Jadi apa artinya Mak? Cerita yang orang yang ditakdirkan dari semula akan binasa. Ya semua kita ini kan sudah ditakdirkan untuk binasa karena kita berdosa. Begitu. Tetapi karena kita sudah menerima Yesus, takdir kita itu sudah diselewengkan. Tidak lagi kepada kebinasaan. Nah, jadi kan kita sudah dirampas dari kebinasaan karena kita sudah percaya kepada Yesus. Nah, jadi tanpa kita percaya kepada Yesus ya memang sudah ditakdirkan untuk binasa kita. Nah, jadi di luar Yesus kita tidak akan mungkin selamat dan memang takdir kita akan binasa. Tetapi karena memang itulah takdir kemanusiaan kita yang berdosa ini yang kita sebut tadi dosa warisan itu, yang memang membuat kita pasti akan binasa. Ya, inilah makanya sebagai orang Kristen kita yang sudah sudah diputuskan dari dosa warisan, sudah menjadi lahir baru dan sudah menerima Tuhan Yesus, ya akhirnya kita sudah dirampas dari kebinasaan itu untuk menjadi pewaris kehidupan kekal. Kalau bukan karena Yesus yang kita imani, ya kita pasti sudah kepada takdir kebinasaan itu. Begitu ya.
Nah, saya sedikit Amang mau Ya, silakan Amang. yang disampaikan oleh Amang Logan. Ya. Saya salah mengerti begitu ya. Apa yang dimaksud Amang Logan? Masalah personal tadi bahwa firman menjadi manusia. Ya, kalau seperti Amang Pendeta mengatakan itu adalah karya Roh Kudus. Benar. Tapi satu hal ialah bahwa kita mengenalnya itu melalui Injil, melalui Alkitab yang kita baca. Itu yang kita yakini dari apa yang disampaikan di situ oleh para rasul yang bersama-sama dengan Yesus selama mereka hidup. Benar. Jadi kita di samping kita memang sekarang kita mengatakan kita merasakan Roh Kudus yang menuntun kita, tapi tapi ini kita tahu dari bahwa para rasul yang bersama Yesus yang menyaksikannya dan menuliskannya, dan itu yang kita imani sehingga kita menjadi Kristen. Benar. Dan itu yang kita pegang, kebenaran itu yang menguatkan kita, bukan hanya karena Roh Kudus, karena kesaksian mereka yang kita terima. Benar. Dan kita percaya, kita yakini, dan kita hidupi. Benar. Nah itu saya kira memang kalau saya nggak salah tafsir dengan apa yang Amang maksudkan itu. Benar. Nah kemudian kita kan semakin dikuatkan dengan ketika kita sudah belajar dari kitab-kitab Injil atau Perjanjian Baru oleh rasul-rasul, kita melihat lagi referensi kepada Perjanjian Lama, jadi ketemu match dia itu. Nubuatan-nubuatan di dalam Perjanjian Lama itu connect sekali dengan kita sudah pelajari dan kita imani dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Nah, karena itu kita tidak bisa memisahkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Iya. Nah, walaupun kita tadinya tidak mengenal Perjanjian Lama, dengan Perjanjian Baru saja kita sudah cukup. Tetapi semakin dikuatkan bahwa dari Perjanjian Lama ternyata sudah dinubuatkan. Iya. Nah, karena itu semakin menguatkan iman kita yang di dalam Perjanjian Baru ini. Dan itu juga yang membuat kita tidak mungkin kita membuang Perjanjian Lama atau Taurat itu, karena itu yang menjadi referensi. Ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita melihat referensinya jelas. Dari nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama itu semua connect sekali dia. Jadi tidak ada yang artinya tidak ada gunanya yang di Perjanjian Lama, nggak ada seperti itu. Itu connect sekali dia, match, ketemu dia. Kayak kita ini. Utuh sekali. Iya. Jadi kita untuk Inang Rosalia ya, siapa tahu bisa menolong. Ya, takdir binasa itu saya mencontohkan seperti Firaun, 10 tulah tidak mempan. Itulah takdir binasa itu, Inang. Ya. Mukjizat yang dibuat oleh Musa, yang dibuat Allah melalui Musa, itu tidak mempan bagi Firaun. Itulah kebinasaan dia. Itu menurut saya ya, Amangnya. Ya. Buat referensi untuk Inang Rosalia. Ya. Oke. Ya, coba kita kembali lagi kepada topik kita ini, Amang Inang. Karena ini sebenarnya sangat menarik dan membutuhkan ketajaman kita ya untuk mencermati firman Tuhan ini. Karena bicara soal bawah sadar ini atau di luar sadar ini memang membutuhkan sedikit banyak kecerdasan atau kemampuan intelektual untuk memahami dan bisa mempunyai kejelasan rasionalitas kita. Yuk, silakan Amang Inang. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan untuk poin-poin dari diskusi kita ini? Silakan. Untuk saya tanggapi, memang karena ketidaksadaran kita itu, sehingga bahwa setiap orang yang percaya dan kepada Yesus Kristus telah diselamatkan. Ya. Jadi seperti Yesus mengatakan, walaupun dia mati, tetapi dia hidup. Kan ada itu ucapannya. Siapa yang percaya kepada Yesus, walaupun dia mati, sebenarnya dia hidup katanya. Seperti apa yang dikatakan Amang Logan juga tadi, sebenarnya roh-roh orang yang sudah mati itu di mana gitu. Kalau saya tetap mengikuti itu bahwa memang begitu kita mati,
yang mati tubuh kita, tapi roh kita terus hidup, tidak mati gitu bersama siapa yang kita itu menjadi merupakan satu pertanyaan di mana. Tapi kemarin itu saya ikuti kesaksian di Miracle TV. Yeah. Jadi Murtadin itu mengatakan begini, salah satu Murtadin, seorang ibu di Bandung itu. Jadi ada 3 nih pesaksinya di Miracle TV itu. Ada Ibu Emma, ada 2 ibu, satu dokter, satu sudah master teologia, yang ibu yang satu lagi yang di Bandung, yang Murtadin ini bilang begini, karena Ibu Emma mengatakan yang dulu saya khawatirkan adalah kalau saya mati, siapa yang mendoakan saya, siapa yang kemana saya gitu. Tapi kesimpulan dia sampaikan aja ke gereja, akan nanti diurus kematiannya. Kemudian ibu yang satu yang dari Bandung itu mengatakan, kalau saya mati saya nggak peduli lagi, saya mati di mana, mungkin waktu kapal meledak, waktu jatuh pesawat, apa itu bisa ditemukan apa tidak ditemukan. Buat saya itu tidak masalah. Buat saya adalah bahwa setelah saya mati, roh saya sudah selamat, tubuh saya yang mati. Tapi saya sudah selamat, saya nggak peduli lagi saya dikubur di mana atau dengan upacara apapun, saya nggak peduli. Saya percaya bahwa bersama dengan Yesus, bersama dengan Yesus, saya sudah selamat. Saya sudah masuk ke dalam kehidupan kekal itu. Soal di manakah itu saya nggak mau perlu pertanyakan karena itu di luar pikiran saya, tapi saya menyerahkan diri kepada apa yang bisa iman saya itu kepada Yesus yang telah menyelamatkan. Soal saya ditempatkan di mana, seperti cerita-cerita akhir zaman di Wahyu itu, saya nggak mau tahu itu. Tapi begitu saya meninggalkan dunia ini, saya serahkan roh saya, percayaan saya, iman saya kepada Juru Selamat itu. Soal di mana saya nggak mau tahu itu, apakah seperti mungkin ada kumpulan-kumpulan komsel-komsel yang mengatakan bahwa nanti setelah dia mati kita perlu menentukan di mana kita, bukan hanya di teras-teras surga itu, atau kita harus perlu menjadi jenderal di surga. Itu saya nggak mau tahu itu, saya nggak perlu memikirkan itu. Itu aja Bang saya kira. Iya. Itu yang sebenarnya. Oke, silakan Abang Jarudin, Abangku silakan. Untuk memancing. Ya, sedikit ini memang saya juga coba ini. Sedikit aja. Kan paling di Wahyu itu pun bingung kita, Pak. Wahyu itu bagaimana? Tapi ada yang bilang mendalami ini apa? Kita mati itu kalau kita orang percaya ke Taman Firdaus katanya. Nah, menunggu datang nanti Imam Mahdi, kalau menurut rekan-rekan kita ini, menunggu datang nanti Juru Selamat kedua kalinya, dibangunkanlah yang hidup dan yang mati, diadili. Nah, sekarang kita yang percaya yang di Taman Firdaus, menurut penjelasannya, sudah jelas ke kerajaan Allah, ke surga. Tapi surga ini pun berkelas-kelas katanya. Tapi ini, saya percaya itu. Saya percaya. Karena kita yang lansia ini, Pak, sebetulnya inilah yang kita dambakan. Terus terang aja. Saya sudah punya cucu 9. Tinggal anak saya 1 belum kawin. Dan saya sudah bilang ke anak saya, kalau saya mati harus adat Batak, kodang Batak. Jadi ada menyinggung sedikit ya. Karena di mata saya, Pak, kemarin kita baru meresmikan Tugu Oputa, Pak Bernard, Opu Mangarubian, Ibu Dagurgun, Kapolda pun datang. Luar biasa acara itu. Apa pembukaan kita gali Hulini Oputai. Saya bilang kepada pendeta, karena kita bikin acara gereja, kami bukan menghormati arwah nenek moyang kami ini. Tapi si Jakob juga ibu dok Hulini Opunga. Kami Pinopardio Punamio, Pinopardio Punamio luar biasa. Saya yang memimpin itu. Di pangkat, di Hagabeon, Hamoraun, Hasangapon, Dota Perseau. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi apa kan? Jadi untuk menghormati itu secara keduniawian. Waktu di jam itu mah ahana patang dalam makalihuli. Dungin mames tahun. Godak sebangunan. Ini pinukani opunami si Raja Batak.
sama dengan orang Jerman juga dibuka itu biola segala macam budaya akhirnya dibikin memuji Tuhan. Jadi sekarang pun kami Manortor sebetulnya adalah memuji Tuhan, bergembira memuji Tuhan. Godang Batahope memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan do, odap do, ogung do, segala macam. Tapi di Tarutung terus terang aja sudah ada yang anti nih Godang Batak. Ini mohon ini Pak Bernard. Saya waktu SD masih mengalami 4 kali nonton Serindo. Kalau sudah makulin Godang, saya seperti kesurupan saya. Ini sekarang ternyata di Samosir Katolik tadinya yang anti kepada uning-uningan ini setahu saya, mereka memulai pesta Natal pakai uning-uningan Batak. Ini mangulu musyaka budata. Jadi maksud saya ini memang perlu, kebetulan kita ini banyak lansia, ya Pak ya. Kalau untuk akapahuputa daksa de peratusun. Hola dia dehon marsikola awamak doto aleinang leon. Ya itu aja dulu. Saya tahu HKBP SD. Bataku dudung aku. Semua sudah tahu saya itu. Karena kita sebelum masuk baris nyanyi HKBP dulu. Baru berdoa. Ini sekarang Epor sudah lupa. Semua SD negeri sekarang yang ada dekat gereja itu punya HKBP. Benar. Punya HKBP. Saya tidak tahu berapa dibantu oleh Menteri Agama sekarang ini. Jadi itulah kesan dari saya. Terima kasih kebetulan masih bisa berbicara. Horas. Itulah kerugian HKBP itu. Jadi Horas, tidak peduli lagi kepada pendidikan formalnya. Oke, abangku, Abang Jarudin, silakan abang. Oke, sedikit aja. Jadi apa namanya? Ada juga sih, Pak. Perlu juga pada nonton itu, kan lagi ngetren sekarang itu ngeri-ngeri sedap. Iya. Besok kami mau nonton. Iya, bisa juga dilihat. Bagus. Di situ bagaimana orang tua banyak di situ dosa-dosa yang tidak disadari. Karena apa? Karena bako. Bako itu kadang-kadang melahirkan dosa yang tidak disadari. Memaksakan kehendak itu kan dosa. Walaupun sebetulnya bukan dosa yang sangat mematikan. Tetapi memaksakan kehendak itu dosa. Jadi itu perlu juga dilihat seperti itu, ya. Benar. Nah, perlu itu dilihat supaya makin kita mengerti bagaimana sebetulnya budaya-budaya kita itu. Salah satunya bako itu. Nah, terus saya tertarik yang tadi Anggidoli, Generali Madokon, kalau kita mati itu kemana? Kan udah jelas tuh ya. Jadi kalau tubuh kita ini memang kembali ke tanah udah jelas, udah dikutuk. Ya kita baca di Kejadian 2, Kejadian 3 juga. Nah itu udah kembali ke tanah. Roh kita kembali ke pemilik. Ya. Nah terus yang pernah kita bicarakan itu jiwa kita kemana? Nah itu baca aja sebenarnya di 1 Petrus 1 ayat 9. Di sini ada peran iman. Karena di situ dikatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Imanmu yang menentukan keselamatan jiwamu. Itu udah jelas, hanya 3 bagian itu. Masalah nanti di iman rasuli kita yang ketiga bahwa tubuh ini akan dibangkitkan untuk menyerupai tubuh kemuliaan Tuhan Yesus. Itu waktu the second coming lah. Itu urusannya Yesus lah, punya urusan. Tetapi apa namanya? Gambarannya udah dikasih. Sebetulnya udah dikasih bahwa roh itu kan Tuhan yang punya. Dia yang menghembuskan rohnya, maka kembali ke dia. Nah, jiwa yang menjadi masalah. Jiwa itu udah dipertaruhkan di situ di 1 Petrus 1 ayat 9 itu. Ya. Imanmu lah yang menyelamatkan jiwamu. Iman kita siapa? Benarkah kita beriman ke Yesus
Pertanyaannya kan begitu. Ya. Ya, atau hanya diucapkan di mulut aja imannya, tetapi kelakuannya beda. Itu kan lain lagi cerita. Itu. Ya. Lain lagi cerita. Oke, masalah yang tadi saya tertarik itu ya. Pernah kita juga bahas di sini, mengulangi kembali untuk refreshing aja. Masalah rasul-rasul itu yang seperti memang tadi dikatakan digorok atau dipenggal atau di mana, dan itu tersebar kemana-mana. Itu semua sudah dinubuatkan kematiannya itu oleh Yesus sendiri. Petrus, kamu matinya seperti ini. Yohanes, kamu matinya seperti ini. Semua dinubuatkan. Dan dikatakan, bersyukurlah kita, mereka diburu-buru dari Yerusalem. Kalau mereka hanya aman-aman aja, safety, betul. Ya, sangat aman dan nyaman di Yerusalem, kita tidak akan Kristen sampai sekarang. Benar. Itulah bagi kita menjadi berkat. Ya. Karena itu martir, udah ditentukan nama Tuhan martir. Tidak sembarangan. Siapa yang jadi martir udah ditentukan. Kematian seperti martir udah ditentukan. Jadi martir itu, darahnya itu adalah yang berbicara. Bukan lagi tubuhnya berbicara. Dari kita lihat dari kejadian, Kain itu sebagai martir. Kain itu sebagai martir. Darahnya Habil berbicara ke Tuhan. Maka dia bertanya sama Kain, adikmu di mana? Nah, jadi seperti itu rasul-rasul itu Yesus sudah membuatkan pertama itu. Kamu matinya begini. Kalau kita teliti-teliti, bukan hanya yang 13 itu, sampai 70 muridnya itu. Ya. Di lingkaran kedua yang 12, lingkaran kedua 70. Itu sudah dinubuatkan semua matinya di mana dan bagaimana. Jadi mereka sudah siap cuman untuk menangkapinya bagaimana. Dan itulah yang kita syukuri menjadi berkat bagi kita. Nah, itu salah satunya yang perlu kita syukuri lah. Dan tidak perlu kita diombang-ambingkan oleh orang seperti itu, misalnya ngeri atau tidak. Dan memang Tuhan sudah membuat seperti itu. Nah, terus masalah yang tadi juga tertarik, pernah kita juga udah bahas masalah ucapan Yesus yang pertama di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita akan lihat Yesus berhadapan dengan orang Yahudi kan selama hidupnya, bukan dengan orang Batak, bukan dengan orang Indonesia, bukan. Tapi Yahudi yang tidak mengenal Yesus. Waktu dia khotbah, ya, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kalau ada kekurangan, ada yang minta begini, kasihlah yang demikian itu. Dan lain sebagainya. Kalau yang tidak mengasihi, baru kita kan kadang-kadang sungguh di rumah kata dong mata kan? Apa malu-malu puisi. Nah, jadi terutama orang Farisi itu, mereka tidak bisa menerima secara gamblang. Kalau dia terima secara gamblang, berarti mereka juga udah percaya sama Yesus dong. Nah, so itako, muludung itako hadap binereng maju. Kan begitu. Nah, siapa yang menjadi saksi di situ? Saksinya adalah Yohanes. Hanya Yohanes yang mendengarkan. Dari murid-murid Yesus itu, hanya sendiri Yohanes lah yang mendengarkan 7 sabda Yesus yang disalib. Nah, di situ makanya Yohanes sangat-sangat terberkati. Dia mendengar betul, betul lah memang. Ya, siapapun dan ikut dia dan sampai ya, walaupun yang kedua orang penjahat yang caci maki awalnya dua-duanya, yang satu lagi mengaku, ya, dia tidak jawab karena dia sudah katakan, dia sudah dilakukan katekisasi secara umum dari salib. Inilah kasihnya dia. Dia tidak jawab. Nah, disitulah makanya si Yohanes menulis itu 7 sabda itu. Betullah ini anak Allah. Ampunilah mereka. Yohanes lah yang menjadi saksi di situ. Murid yang ke-11 itu enggak dengar itu.
nggak dengar perkataan itu. Hanya Yohanes yang dengar. Nah, dan melihat semua penderitaan yang diikuti oleh Yohanes, ya, diikuti semua, dan disitulah keluar Yohanes 3 ayat 16 itu begitu besar, karena Yohanes sudah melihat begitu besar penderitaan Kristus, begitu susahnya penderitaan itu. Benarlah Yohanes menulis, ya, dia tulis begitu besar, Yohanes 3 ayat 16 itu. Dia akui benar-benar itu. Itu bukan suara Yesus, tapi suara Yohanes sebagai konfirmasinya. Nah, ini yang sangat-sangat menarik bagi kita. Jadi kita artinya kita melihat dari sisi lain, bukan hanya sudut pandang dari kita. Kalau saya melihat begitu ya, mengatakan begitu. Kalau kita misalnya di masing-masing gereja HKBP, ya, kalau kita mau memperdalam pengetahuan kita masalah Alkitab, sangat kurang literatur yang ada di perpustakaan. Jadi ilmunya kita cetek sebenarnya kok. Ya. Kalau kita bandingkan misalnya di perpustakaan Katolik, apalagi yang di pusat, luar biasa. Tulisan para rasul, tulisan para bapak-bapak gereja, tulisan daripada semua ada yang mendukung. Kita mungkin hanya baca Alkitab doang. Bahkan referensi dari yang lain aja nggak dibaca mungkin. Apalagi di Hitan kan. Mungkin di kota agak beda dikit, barangkali sudah mencari. Tapi apalagi melalui Hitan kan. Jadi memang sangat-sangat minim pengetahuan kita. Nah, dan yang sangat menarik lagi, yang terakhir mungkin dari saya adalah yang pernah juga sampai saya pikir di Yohanes 1 ayat 5, 1 Yohanes 5 ayat 16, 17 dan 17. 1 Yohanes 5 ayat 16, 17. Nah, ini juga sebetulnya ada kaitannya ke situ. Ya. Kalau saya baca, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita catat dulu itu. Ya. Hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ini kan sangat sulit kalau kita dalami ini kan. Sangat sulit ini. Padahal di Roma berapa itu ya? 23. Yang 33 ayat kalau nggak salah ya. Dosa adalah maut. Di situ dosa adalah maut. Kalau di Kejadian dikatakan ya bahwa sekali kamu makan buah ini kamu akan mati. Ya, kematian itu adalah maut. Jadi Paulus mengutip dari disertasinya Paulus itu, mengutip dari Kejadian itu. Nah, di situ yang kita lihat. Tetapi ini Yohanes juga berkata seperti ini. Ini juga saya masih agak sulit karena ini ada terbetik di pikiran saya tadi. Dosa yang di bawah sadar itu kemungkinan besar ada di dalam ini. Ya, di sini. Bahwa itu ada kejahatan yang tidak mendatangkan maut atau dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya tentu ada kita dosa yang kita tidak sadari. Ya, cuman Yohanes tidak memberikan contoh. Salah satu contoh yang saya katakan begini. Ya, kalau kita marahin anak kita, kalau untuk baik, itu tidak dosa. Tetapi kadang-kadang kita marah, sampai mukul, berdarah-darah, itu dosa. Dosa orang tua terhadap anak. Karena situ udah terlaluan. Tetapi kemungkinan, apakah itu? Itu nggak dijelaskan. Karena tujuan dari orang tua itu, mukul anaknya adalah untuk menghajar. Karena Allah pun menghajar anak-anak yang dikasihi. Nah, jadi dosa-dosa yang bagaimana itu memang secara spesifik
dia tidak berikan. Tetapi ada juga memang dosa di bawah kesadaran manusia itu ada. Itu tadi ya nontonlah di Ngeri-Ngeri Sedap, paling tidak ada yang bisa dipetik dari sana. Bagaimana perilaku si nenek, bagaimana perilaku opung, ya kita opung-opung itu bagaimana. Dan karena apa yang saya petik dari situ, sangat sulit sekali pihak orang tua untuk minta maaf kepada anak-anaknya. Tetapi kalau di Ngeri-Ngeri Sedap itu memang dia lakukan, ada perubahan yang sangat drastis saya lihat di situ. Nah, itu salah satunya mungkin bisa dilihat untuk menjawab itu. Nah, jadi yang sangat menarik bagi saya tadi itu adalah yang di 1 Petrus 1 ayat 9 itu ya. Karena itu adalah pertaruhan kita. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, itulah yang saya imani. Nah, iman kita adalah Yesus. Kalau memang kita sudah diberikan ya anugerah yang tidak seharusnya kita terima, kita imani, jiwa kita akan diselamatkan. Inilah perjuangan kita. Saya kira mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke. Ya, dari saya untuk respon dan juga untuk komentar. Baik. Kalau ada yang lain-lain nanti. Baik, terima kasih. Ya, yang berikut dari Inang Vinca, bagaimana? Amang Ramli. Selamat malam, Mamang. Salam sehat. Selamat malam. Aduh, udah lama. Amang Pendeta masih di Maja atau di mana nih, Amang Pendeta? Di Duren Sawit, di rumah Amang. Sekali mobilisasinya ya. Dari Maja ke Duren Sawit, cepat benar. Iya. Iya. Berputarnya. Iya. Wah, berarti besok nontonnya di Duren Sawit dong ya? Nontonnya di Arion Oke, besok. Damang. Ini di Arion ya. Bagus. Dibatasi sekarang Jakarta malam nggak boleh lagi. Iya. Udah boleh lagi di atas jam 9 malam-malam. Iya. Oke, Lamang, ini menarik ini. Saya tidak terlalu fokus tadi kadongan Mas Ude. Aku hanya ayat 13 tadi yang menjadi renungan tadi. Ada dua statement, dua kalimat yang saya lihat. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Napa duaun turunai, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Nah, ini si Daud menyadari siapakah yang dapat mengetahui kesesatan, bahwa dia bilang seolah-olah aku pun tidak tahu, tidak bisa mengetahui kesesatan, hanya dari kebenaran hukum ilahi Daud, karena perintah Allah itu adil dan benar. Jadi setiap penyimpangan dari perintah itu berarti sebuah kesesatan. Kira-kira begitu barang di penafsiran saya. Nah, diperbuat berdasarkan kesalahan. Jadi setiap tindakan jahat yang jahat muncul dari prinsip yang bejat yang merupakan penyimpangan dari peraturan yang seharusnya kita taati atau jalan yang seharusnya kita tempuh ya. Jadi itu disitulah kesesatannya. Yang kedua, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ini agak menarik tadi. Berarti ada hal-hal, ada dosa, ada pelanggaran yang tidak kita sadari kita perbuat. Artinya semua itu bukanlah berarti hal-hal yang dirahasiakan dari hadapan Allah ya. Artinya bukan rahasia di mata dunia juga, melainkan hal-hal yang luput dari pengamatan kita sendiri. Artinya pengamatan dunia, pengamatan Allah tidak luput, tapi pengamatan kita luput. Nah, orang bahkan ini menurut saya, bahkan orang-orang yang terbaik sekalipun harus mencurigai bahasa Jawa harus mencurigai diri sendiri telah bersalah atas banyak kesalahan yang tidak mereka sadari dan harus berdoa kepada Allah supaya dibersihkan dari semuanya itu, supaya segenap pelanggaran tersebut tidak ditimpakan ke atas mereka. Sebab dosa-dosa akibat kelemahan dan kecerobohan kita serta dosa-dosa kita yang tersembunyi itu bisa membinasakan kita juga ya, seandainya saja Allah memperlakukan kita sesuai dengan yang layak kita terima. Bahkan kesalahan yang tidak disadari itu pun mencemari dan membuat kita tidak layak untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah. Tapi puji Tuhan lah, syukur. Kenapa? Syukurlah kita ada anugerah dari Allah, ada anugerah itu sehingga segala kesalahan itu telah diampuni, maka kita pun dibersihkan dari semuanya itu di 1 Yohanes 1 ayat 7. Nah, kesalahan bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Tadi ada yang bertanya tadi apa Marwah atau apa lupa. Apa contohnya katanya? Apa contohnya dari yang tidak kita? Kalau saya
menafsirkan. Kalau di Alkitab saya lihat, kalau saya baca Wahyu pasal 2 ayat 3, di surat-surat yang dikirim Yohanes kepada ketujuh jemaat, Efesus, Smyrna, Pergamus, apalagi Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, itu mungkin seluruh kesalahan, seluruh yang tidak disadari. Misalnya yang ke Efesus, dengan suam-suam kuku mereka meninggalkan kasih mula-mula, itu sudah merupakan kesalahan yang tidak disadari. Juga dengan tidak dilakukannya pekerjaan yang seharusnya dilakukan di jemaat mana itu, kalau nggak salah Pergamus atau Tiatira ya, atau bahkan yang suam-suam kuku di Laodikia barangkali, suam-suam kuku. Bahkan ada lagi yang takut akan penderitaan di antara 7 jemaat itu. Itu merupakan merupakan yang tidak disadari. Kita langsung prakteknya jadi alat Batak lah. Tadi agak disinggung Amang Syekh Jenderal itu tadi ya, masalah adat istiadat. Benar. Tidak selamanya adat itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kita harus sadari bahwa adat itu warisan nenek moyang kita yang belum tentu sudah bersih dari tradisi-tradisi penyembahan berhala. Dalam artian itu yang harus kita terangi dengan firman Tuhan. Karena dalam prakteknya banyak yang masih melekat yang berupa hasil pelebegon. Misalnya, aku pernah lihat di gereja nih. Saya sampai marah di gereja itu. Ada pesta gereja Margondang. Kalau tapangido maju tuan di godang, asal masuk ke sahalannya keputan dalam hati saya lah, saya protes. Amang, kita gereja Kristen, dan adong bisa halanya mati son, aku bilang. Artinya baca Alkitab hatai, kompetitai, dan adong behado muan ni namate, dohot na mangulu, unak tapa balik. Amak situ adok pandita, tolong tegor ini, tidak bisa ini, ganti. Nah, jadi sempat do dihasugi jolmai balani bidok songoni. Dalam artian dihita pe di halak Batak kadang bagus. Aku sangat setuju dengan melestarikan adat istiadat budaya karena itu sangat banyak. Tetapi perlu kita sinari dengan firman Tuhan yang benar. Kenapa? Dalam praktik tanpa kita sadari, kita warisi gini. Banyak hal-hal yang kita membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Ini quote-nya di sini. Selalu kita membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Alas nang songoni waris ta senajolo. Ayo songoni dok, boy dok. Ari senajolo pe songoni dok. Nah, ini yang perlu barangkali kita harus sadari. Itu yang disebut hal-hal yang tidak kita sadari. Barangkali di sini tantangan bagi hamba Tuhan, akaparhalado, supaya pelan-pelan dengan nanget asaboi dilean ke penjelasan karena terlalu banyak kesalahan dosa-dosa yang tidak kita sadari dalam praktek-praktek kehidupan. Gak usahlah contoh konkret lah di rumah tangga. Kalau do margabu sama tamado inata tu suami do istri. Yang ada kecononin nak. Tapi asal selesai do persoalan rohana. Itu dosa tanpa sadar loh. Gabus-gabus kecil bisa mempengaruhi kita juga kan dalam arti hal-hal kayak gitu. Nah, begitu juga dalam dia kepada tadi ada agak apa lagi? Ini agak banyak tadi, lupa aku tadi. Kebetulan agak multitasking aku ini. Ada mesti tamu itu masalahnya. Jadi sifatnya muluk, sifataro. Nah, itu multitasking. Jadi dang boy fokus alana sifataro sifatnya. Jadi imajoran asiana Mang ngolati tempat itu doang. Ada satu lagi ya, Mang. Satu lagi, Dit. Satu lagi ya. Dosa yang tidak disadari tadi ya. Yang Alkitabiah. Yang Alkitabiah. Itu Ayub. Jadi kalau kita tahu kisah Ayub, anak-anaknya itu kan bikin pesta-pesta, anak putri-putrinya itu anak putrinya bikin pesta, anak-anaknya lelaki mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Nah, tetapi Ayub itu memang baik. Ayub itu baik. Di Ayub 1 ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah Ayub melakukannya senantiasa. Nah, dia menguduskan anaknya, mempersembahkan korban, tetapi tidak memperkenalkan anaknya kepada Tuhan. Dalam kasus itu. Dan itulah tafsir daripada sebenarnya. Kenapa juga sampai anak-anaknya itu harus dihabiskan. Ya. Karena memang Ayub itulah kesalahan. Bukan baik. Tetapi itulah dosa yang tidak disadari.
Dia hanya memikirkan kalau dikasih korban, putra-putrinya itu udah dikuduskan. Dia lupa membawa anaknya untuk menyembah Tuhan. Itu lebih penting daripada korban yang diberikan Ayub. Nah, itu salah satunya di situ. Tapi Abang Pendeta, tambahan sedikit satu lagi statement. Tadi pertanyaan Abang Jarudin Siagian yang menyangkut yang dikutip dari Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Udah kukirim link di WA Penelan Alkitab, ada jawaban dari Rita Wahyu, orang ahli bahasa Ibrani. Rita Wahyu, ada kukirim link di WA kita ya. Nanti mungkin bisa dibaca. Itu pertanyaannya dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut. Ada kukirim link di PA kita. Ya, Olani dong, Olani. Iya, dan yang kedua mau nambahin aja, yang kedua ini ya. Musa juga yang sempat mau dibunuh oleh Tuhan kan? Ya. Karena apa dosa yang tidak disadari Musa? Mengapa? Ya, mengapa Tuhan mau membunuh Musa? Karena lupa menyunatkan anaknya, tapi istrinya tahu. Karena apa? Istrinya itu kan putrinya siapa namanya? Jethro. Nabi Jethro. Nah, Jethro itu kan anaknya Abraham. Jadi tahu Abraham itu waktu dia terima sunat itu dia sudah mengerti karena itu memang ya keturunan dari Abraham. Ya. Nah, lalu putrinya itu mengatakan bahwa kamu adalah pengantin darah. Nah, itu dosanya si Musa, dosa yang tidak disadari. Itulah yang bisa mungkin ada mungkin yang lain yang mungkin bisa yang dosa yang tidak disadari secara alkitabiah. Baik, Inang Sintua Vince sudah dari tadi present. Iya, Bang. Ya, saya sedikit aja. Topik kita adalah mengetahui kebenaran dan kesesatan. Naksnya diambil daripada Perjanjian Lama dari kitab Mazmur. Jadi memang firman Tuhan itu selalu diwahyukan untuk yang akan datang seperti itu dan ini nyata di Perjanjian Baru. Sepertinya diulangi lagi di Perjanjian Baru. Kebenaran itu kalau menurut saya ya identik dengan terang. Ya, sedangkan kesesatan itu adalah kegelapan. Jadi itu ajaran daripada Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Kemudian kebenaran itu adalah surgawi, sedangkan kesesatan itu adalah dunia, supaya kita tidak serupa dengan dunia, tetapi kita menjadi warga surgawi. Jadi memang berkaitan dari Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru, lebih dijelaskan lagi seperti itu. Jadi memang sedemikianlah kepada orang-orang yang percaya, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Jadi bukan hanya sebatas mengetahui, akan tetapi hidup kita harus ada inklusif di dalam kebenaran, dan kita juga wajib mengetahui apa itu kesesatan. Supaya kalau kita perhatikan, kalau seperti kita sekarang ini, tentu generasi yang sekarang ini sudah semakin berkurang itu apa yang diturunkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Kalau orang tua di atas generasi saya itu masih sangat kuat dengan kepercayaan kepada tahyul-tahyul dan arwah-arwah, dan itu diturunkan kepada anak-anaknya. Kepada saya sendiri itu diturunkan. Yang untuk kalau menziarahi, ngomong di atas kuburan, onma, ama, oma, opung, dan sebagainya, itu terjadi dan itu saya saksikan sendiri. Tapi syukurlah kepada kita sekarang, generasi kita untuk ke bawah itu pasti sudah akan menjadi hilang nantinya. Jadi itu juga atas kuasa Roh Kudus, bukan karena kemauan kita. Jadi memang harus sedemikianlah, bahwa kita juga harus tahu mana pekerjaan Tuhan dan mana pekerjaan simbolis. Sering sekali orang Kristen hanya fokus kepada apa saja yang dikehendaki Tuhan, apa saja yang menjadi pekerjaan Tuhan, tetapi untuk
mengetahui sedikit pun pekerjaan simbolis, dia tidak tahu. Sehingga dia tidak sadar, tidak mengetahui bahwa seseorang itu sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh simbolis. Memang jarang orang Kristen yang mau tahu dengan apa saja pekerjaan simbolis itu. Kita nggak sadar. Kadang-kadang saya perhatikan teman saya sendiri atau apa saya sendiri, ya sampai dibilangnya, aku benci kali ya suamiku si roa-roaon, katanya begitu. Itu dia aktivis, dia ikut KOR dan sebagainya, tapi bahasanya seperti itu. Nah, berarti dia hanya fokus kepada KOR, perbuatan-perbuatan baik yang diturunkan di gereja dan apa yang diperolehnya dari Alkitab dan sebagainya. Akan tetapi kenyataan daripada pekerjaan iblis yang menyesatkan itu, dia tidak sadari itu, dia tidak mengenal itu. Dan dia sudah lakukan. Dia tidak merasa bersalah. Kita yang sudah mengenal mana pekerjaan Tuhan, mana pekerjaan di luar Tuhan, bisa kita luruskan dia. Jangan bilang gitu. Ucapanmu itu adalah doamu. Jangan kau bilang suamimu si roa-roa seperti itu. Yaitu suamimu, apa janjimu di hadapan Tuhan ketika kalian diberkati. Saya katakan seperti itu. Dan barulah dia sadar. Barulah sadar. Ucapanmu itu adalah doamu. Jadi jangan kau bilang seperti itu. Nah, jadi memang hal kecil memang. Kadang-kadang kita tidak sadari. Jadi gampang kita mengucapkannya, padahal itu sudah menyalahi. Itu akibat apa? Karena kita tidak mengenali mana pekerjaan, mana ucapan di luar daripada kehendak Tuhan. Kita tidak mengenalinya. Jadi memang benarlah dua hal yang bertentangan ini, kebenaran dan kesesatan ini, kedua-duanya harus kita kuasai. Supaya kita tidak terlibat di dalamnya. Supaya kita tidak menjadi korban. Tapi kalau untuk kebenaran, ya silakan. Itulah yang menjadi kehidupan kita. Jadi kalau saya setuju kali, jangan hanya sebatas mengetahui, Amang. Biarlah hidup di dalam kebenaran dan menjauhi kesesatan. Itulah kira-kira yang, ya ini saya sendiri. Saya tidak mengkomentar begitu. Jadi memang seperti itulah. Jadi tadi Amang Jarudin juga banyak menyampaikan tentang adat-adat. Memang banyak sekali adat-adat kita ini yang memang tidak kita sadari. Saya pernah di satu rumah mau memberangkatkan borunya ke gereja karena akan diberkati dengan pernikahan kudus. Jadi mau berangkat lah ini. Sudah siap-siap. Terus dicarilah tulangnya. Dia tulangna asa ibana martangyang, katanya gitu. Padahal tulangnya ini ya boleh kita katakan, bukan saya menghakimi. Ya, hidupnya pun hidup di Lapotuak yang bahasanya pun bahasa. Tapi itulah yang diminta untuk berdoa memberangkatkan borunya. Harus tulang karena itu adat. Nah, inilah yang tidak kita sadari. Panggil saja hamba Tuhan, siapa saja hamba Tuhan yang ada di situ. Yang untuk memberangkatkannya. Nggak mesti harus tulang begitu. Nah, kalau memang tulangnya ini ya kebetulan hamba Tuhan, ya silakan, bagus sekali. Jadi memang hal-hal yang tidak kita sadari, banyak contoh-contoh yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita yang tidak kita sadari. Ya syukurlah, berarti di dalam doa pun saya juga belum pernah berdoa, Tuhan ampunilah aku atas dosa yang kulakukan tanpa ku sadari. Enggak pernah aku seperti itu. Jadi baru ini aku bisa sadari. Berarti mungkin banyak yang tidak kita sadari ya. Jadi bisalah ku tambah nanti di dalam referensi doa supaya pribadi ya pribadi supaya doa yang tidak kita sadari ini yang tidak kita sadari, yang kita lakukan. Jadi artinya banyak yang kita harus tambahi di dalam apa yang selama ini sudah kita lakukan selamanya. Jadi wajib atau perlulah kita tambahi dengan dosa yang tidak kita sadari. Jadi kita sangat bersyukurlah kalau Allah itu Maha Pengampun dan kita diampuni sehingga keselamatan yang kita peroleh dari pengorbanan dari kurban Tuhan Yesus itu tetap tidak bergeser dari kita dan itu tetap menjadi bagian kita.
Itu saja Amang. Ya, terima kasih. Ada juga Inang Pince ya, Inang Pince ini. Iya, Amang. Sama Amang. Sama Amang sebentar. Aku tadi cari-cari mana Amang Jarudin ini kok nggak datang-datang kok, biasanya sudah nongol pada penanya kedua biasanya sudah nongol. Baru kuliah Amang kan. Oh, senang kali hatiku Amang. Iya, betul Amang. Pas ada urusan dikit sama kayak Amang Aramli. Iya. Syukurlah Amang sehat Amang. Iya. Ya, mudah-mudahan. Makin sehat. Tapi ada juga ini satu lagi Nang Pince yang menarik ya, sama bos kita. Pendeta Amang Bernat ini juga perlu diperhatikan juga ini. Masalah adat ini ya. Merlaku pesa hatu saunari paru main na tinodo dohot hela na tinodo. Tinodo apa maksudnya? Yang dipilih. Oh, diunjuk. Iya, jadi itu di hela na tinodo. Gitu ya. Nah, katakanlah seorang keluarga punya anak perempuan cantik. Helanya ini ditodo, ya, mungkin dijodohkan lah. Bukan dijodohkan, memang itu udah dipilih. Ya kemungkinan ada hubungan famili, ada hubungan darah, dan juga mungkin. Ini waktu kecil atau sesudah dewasa mereka? Ya, mau pernikahan ini. Oh. Ya, udah dewasa. Jadi si keluarga yang punya anak perempuan ini menginginkan si laki-laki atau anak namboruna ini mungkin bagus kerjanya, bagus segala macam, kedudukan ada, jadi ditodo menjadi helanya. Oke? Dan ternyata jelek. Bawon kan, tidak ganteng gitu loh. Enggak kayak aku lah, ya kan? Ya. Fisik bukan. Ya, puji diri hama mata. Puji Tuhan haleluya. Sama nama kita loh. Asamekel kita kan. Jadi kebenaran ini helanya ini jelek. Ini cerita supaya ini ya ada ini. Kebalikannya nanti dengan separuh main gitu ya. Nah, jadi setelah diberkati akhirnya mau. Karena perempuan ini juga nurut sama orang tua. Itu tadi ada unsur pemaksaan itu ya. Nah, jadi setiap si laki-laki ini menjadi masalah. Setiap si laki-laki ini pulang, dia mengucap syukur. Wah, puji Tuhan, ulini perdija bukon, katanya kan. Nah, jadi selalu mengucap syukur, itu menjadi catatan. Tapi begitu pulang ini mau tidur, maaf kata, ini si perempuan ngedumel, sialan ini si celek ini pulang ini. Ya kayak tadi itu. Ini cowok celek ini pulang. Kapan ini? Jangan kadang-kadang pikir. Diga dunang mati on katanya kan. Nah, ini tanpa mereka sadari, bisa laki-laki bisa perempuan. Ini salah satu dosa yang tidak disadari orang tua karena itu manodo hela, manang manodo parumain. Nah, mulu didok sokoni si bawa selalu bersyukur berarti masuk surga, tapi si perempuan enggak. Kan enggak begitu kan? Atau sebaliknya, perempuan selalu mengucap syukur amang katengi stinor dukon puji Tuhan katanya. Tapi begitu pulang si bawa ruan nak tahu nek kujuluma buhi ba mereka saleket nang musai kan. Nah, ini banyak loh, masih banyak ini sekarang yang terjadi walaupun sudah begini, kalau di kampung sana masih banyak itu terjadi. Nah, ini juga dosa-dosa yang tidak disadari yang perlu evangelisasi untuk akan atoras nadi hitaan. Adong gope si pata. Adong gope sampai saat sonari jadi alani utang. Ya, sanggup membayar utang kan? Kan ada itu. Akhirnya ya sudahlah, ibu buru nih HP anak ngaun. Soina marwana kan? Nah, jadi dalam hal ini banyak itu yang tertekan batin. Nah, sehingga bisa salah satu pihak itu tertekan batin, ngedumel, jadi seperti memaki, tapi dia tidak sadari hal itu terjadi. Ini dosa yang tidak sadari. Bagaimana dengan hal ini? Ini masalah adat dulu. Bisa Bang, saya kasih komentar dulu. Ya, boleh. Silakan. Boleh. Itu kembali kepada orang tua yang
memahami bahwa anak itu aset. Jadi bukan titipan Tuhan. Jadi kalau kembali kepada pemahaman bahwa keturunan anak itu siapapun itu, apa ada perempuan sama laki, bahwa itu adalah titipan Tuhan kepada kita untuk kita rawat dan bukan untuk semena-mena dalam quote and quote. Betul. Itu aja, Bang. Tapi memang dulu mulu di kota Nabelawun memang udah oke lah. Masih ada, Bang, itu. Di Jakarta ini yang saya lihat dengan kasat mata saya masih ada. Apalagi masih ada. Nah, apalagi Mulu Tuhuta. Ya kan? Tuhuta itu maksud saya di daerah pemahaman orang tua itu yang harus diluruskan, Bang. Bahwa itu bukan hakmu untuk menentukan itu. Betul. Bahwa itu adalah titipan. Itu aja, Bang, kalau menurut saya sih, kalau ada kasus-kasus gitu. Ya, setuju. Tetapi itu banyak hal begitu yang perlu juga evangelisasi ya untuk pemahaman kepada jemaat dari ya yang berkompeten lah. Artinya dari hamba-hamba Tuhan lah, pendeta, sintua dan lain sebagainya. Oke. Dicerahkan Abang kali, ditambahkan Abang pendeta. Iya. Ya, jadi kita sudah banyak membahas tentang dosa yang tidak disadari itu ya. Dan memang inilah menjadi penggalian yang kita harus juga bisa merefleksikan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Juga ada sisi-sisi yang kita tidak bisa terangi ya, yang tidak bisa disenter sehingga tetap ada dalam sisi gelapnya begitu. Nah, inilah di dalam kuasa Roh Kudus atau firman Tuhan yang tadi kita bicarakan sebagai wahyu menjadi intervensi dan kuasa Allah, di mana kita sebagai manusia dengan segala keterbatasan dan juga ketidakmampuan kita untuk menyoroti atau membukakan sisi-sisi dari kepribadian kita yang lain yang tidak umum gitu ya, harus dijamah atau disentuh atau diterangi oleh firman atau Roh Kudus begitu. Nah, jadi saya pikir Mang Inang dari semua percakapan kita ini dengan topik yang kita sudah bahas, bagaimana supaya kesadaran itu menjadi bagian dari kompetensi kita, tetapi di luar kesadaran itu adalah kompetensi Allah yang memang tidak mungkin tanpa kuasa Roh Kudus kita dapat menyelesaikan semua itu. Nah, jadi disinilah dengan topik ini kita mau diajak untuk terbuka dan membuka diri kepada campur tangan Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang memang kita sendiri juga tidak mampu untuk untuk menerangi atau membukakan seluruh selubung-selubung kehidupan kita ini. Nah, jadi memang menarik, apalagi kalau kita mendekati dari psikologi analisa, psikoanalisa ya, bahwa kepribadian manusia yang dikatakan multidimensi itu, ya banyak sisi-sisi yang tidak bisa kita, diri kita sendiri juga belum tentu kita mengenal siapa kita seutuhnya 100%. Tetapi disitulah kita menyadari bahwa Allah sang pencipta kita itulah yang lebih tahu tentang siapa kita. Tetapi dengan kesadaran seperti itu, maka kita rela dan dengan bersedia, dengan sadar bahwa kita menyerahkan kepada kompetensi Tuhan, Allah sendiri, Roh Kudus, yang bisa membuat semuanya menjadi terang dan terbuka, dan itu yang dikatakan sebagai kesadaran yang seutuhnya sebagai orang yang sudah diselamatkan atau yang sudah bertobat. Ya, baiklah Mang Inang. Semoga dengan diskusi kita topik mengenai kebenaran dan kesesatan ini, kita tidak dengan bersengaja untuk terus di dalam kegelapan, walaupun kita sudah tahu itu salah, kita terus bertahan. Tetapi sebaliknya, dengan mengetahui kebenaran firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, maka ada sisi-sisi gelap yang memang kita tidak bisa jangkau, tetapi Roh Kudus sendirilah yang akan menempati dan membukakan itu di hadapan Tuhan. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya kita juga
kadang-kadang tidak tahu bagaimana berdoa, tetapi karena ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang berdoa mewakili roh kita, mewakili diri kita yang serba terbatas ini. Terima kasih Amang Inang. Dari percakapan kita ini, saya yakin bahwa kita sendiri juga sudah semakin diingatkan ya, dan disadarkan tentang keterbatasan kita sebagai manusia dengan multidimensi kita, karena kompetensi Allah sendirilah yang bisa mengenal kita seutuhnya. Nah, jadi seperti itulah juga pergumulan Daud yang sungguh-sungguh dia menyadari bahwa ada sisi-sisi gelap yang dia tidak mampu untuk terangi, tetapi ada wahyu atau firman Tuhan atau kompetensi Allah yang bisa mencampuri dan bahkan masuk ke relung-relung hati kita yang terdalam. Nah, semoga dengan firman Tuhan ini kita juga diberikan kesempatan untuk diterangi oleh firman Tuhan secara total, sehingga tidak ada lagi sisi-sisi gelap, aspek-aspek yang kita tutup-tutupi ketika kita sudah sadar tentang siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Baik, Amang Inang, kita akan mengakhiri, tetapi ada juga yang belum memberikan sumbangsih dari pergumulan percakapan kita ini. Inang Evi, Amang Poltak, Inang Riyama, ada yang mau disampaikan sepatah kata? Halo, Inang Evi, Inang Riyama, Amang Sintua Poltak. Jika tidak ada, Mang, saya bertanya sedikit, Mang. Oke, silakan. Dari saya nggak ada, Mang. Oke, baik. Inang Linda, silakan, masih ada. Mengenai renungan yang kemarin, Amang, Yudas 1 ayat 21, ya. Di situ ada Amang terangkan ajaran gnostik, ajaran sesat antinomian. Itu artinya apa, Mang? Jika nggak bisa diterangkan di sini, boleh juga lewat WA. Saya jadi kepikiran apa ya maksudnya gitu. Antinomian itu artinya anti hukum. Nomian itu dari nomos. Nomos itu hukum. Jadi ada orang yang tidak suka dengan hukum, sehingga dia bebas menurut kemauan dia sendiri. Itu antinomian. Itu yang gnostik ya. Aliran-aliran yang mau kebebasan karena tidak mau dia dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum, terutama hukum Tuhan. Dia mau dengan kebebasan kepribadiannya. Dan biasanya itu orang yang mau yang tidak menghormati kodrat kediriannya, karena manusia itu suka bebas. Jadi kebebasan manusia itu suka tanpa batas. Nah, sementara orang yang tahu hukum, dia akan membatasi diri karena ada hukum yang membatasi kita dan mengikat kita. Nah, jadi orang yang antinomian itu tidak peduli dengan hukum, tidak mau tahu dia dengan hukum, dia mau bebas sebebas-bebasnya menurut keakuannya, dan dia tidak mau tahu tentang adanya hukuman Tuhan. Itu antinomian, Inang. Oke. Terima kasih, Amang. Baik. Inang Evi masih bisa ini monitor? Tidak lagi. Terima kasih Amang Inang, kita sudah luar biasa percakapan kita ini ya. Sepertinya sudah kuliah 1 semester ini. Terima kasih Amang, luar biasa. Biar bisa jadi guru agamanya Pak Hukum. Iya, ini sudah berarti kita terima raport sebentar lagi, Bang. Dari Tuhan sudah ada raportnya kita masing-masing. Baiklah, Mang Inang, terima kasih. Kiranya kita bisa semakin diberikan semangat dan inspirasi untuk firman Tuhan yang terkadang juga sulit untuk kita bahas sendiri ya. Tetapi dengan diskusi seperti ini, ya semoga kita juga semakin tertarik, semakin berminat, karena ada kita yang saling mengisi dan saling melengkapi. Terima kasih untuk kebersamaan kita, Mang Inang, terutama tuh Bapak Uda kuat ya, Jenderali. Terima kasih, kami senang kalau Uda juga bisa ikut terus. Karena ini sudah ada grup apanya ya di WA, grup pengenalan Alkitab. Nanti Uda Logan juga bisa diundang masuk di dalam grup ya, grup pengenalan Alkitab Suara Injil ini. Baiklah Mang Inang, kita langsung akhiri dengan doa dan nanti kita tutup dengan doa Bapa kami dan berkat.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan sukacita. Kami belajar firman Tuhan. Kami juga semakin mendalami, merefleksikan kepribadian manusia. Kami sebagai orang yang sering mempunyai sisi kegelapan, di mana ketidaksadaran atau di bawah sadar kami itu yang mempengaruhi kepribadian kami. Sehingga seringkali juga dosa yang kami tidak sadari menjadi kebiasaan yang bahkan menjadi kesukaan kami. Kami juga sadar Tuhan, sebagai manusia kami juga selalu digoda, ditarik, dan berusaha untuk menutupi dosa kami di hadapan Tuhan. Tetapi dengan firman-Mu pada saat ini, kami sungguh telah Engkau berkati. Karena ada kuasa Roh Kudus, ada firman Tuhan, ada wahyu yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kami untuk kami dikoreksi supaya pertobatan yang sepenuhnya boleh terjadi atas kehidupan kami. Supaya firman Tuhan sungguh dapat membuka segala seluk-beluk kemanusiaan kami. Bapa, biarlah Engkau menolong kami semakin murni, semakin tulus terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga kami sungguh menjadi manusia baru yang telah lahir baru di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan firman yang sudah kami gumuli ini semakin menambahkan kepada kami sukacita untuk semakin mencintai Tuhan dan belajar firman Tuhan. Inilah juga harapan kami untuk setiap anggota grup WA dan penelan Alkitab ini. Semakin banyak orang yang boleh ikut ambil bagian dalam pembelajaran ini. Bapak, saat ini pun kami teringat kepada saudara kami, keluarga Amang almarhum Jurgen Damanik, yang beberapa hari yang lalu kami turut berduka cita karena Amang Murgen yang kami kasihi sudah mendahului kami. Kami percaya Tuhan Engkau ikut campur dalam kedukaan keluarga, biarlah Engkau juga memberikan penghiburan dan penguatan kepada keluarga Amang Jurgen yang masih dalam keadaan duka. Kami juga akan berencana besok melanjutkan persekutuan kami juga dalam doa syafaat. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan sukacita bagi kami untuk terus setia belajar firman Tuhan. Dan jadikanlah kami juga sebagai pendoa syafaat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, malam ini pun kami akan beristirahat. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi kehidupan kami. Dan malaikat sorgawi-Mu Engkau utus untuk menjagai kami, menjauhkan kami dari segala celaka dan mara bahaya. Terpujilah Engkau Bapa, dan dengarkanlah kami dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih, Amang. Terima kasih. Selamat menonton. Selamat menonton, Amang. Terima kasih, Amang. Selamat menonton, Amang. Sehat kita semua sampai jumpa besok. Amin. Amang Ramli sudah ambil foto?
Sudah, Mang, sudah. Oke, baik, Saya kirim di terima kasih. grup, saya kirim di Sudah grup. tayang Ya, memang, sudah tayang. Dalam grup Kalau Bang dikirim Ramli nanti. ya save itu. Oke, terima kasih Abang Inang ya. Selamat malam, selamat Iya. beristirahat. Amin. Malam. Shalom, shalom. Mari kita nonton. Iya, besok saya mau nonton.